Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, tidak berhenti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah, karena hanya dengan nikmatnya lah, hanya dengan rahmatnya lah kita bisa kembali melakukan aktivitas kita seperti biasa, yaitu belajar pelajaran tajwid via Zoom sekarang ini. Kita semua berdoa semoga Allah angkat virus COVID-19 ini dan virus-virus lain yang merusak bumi, agar kita bisa kembali belajar normal seperti biasa di dalam kelas. Mudah-mudahan tahun ajaran depan kita bisa ngumpul di kelas lagi. Kaifa halukunna ya akhwat? Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan semangat, meskipun terlambat karena tadi ada kesalahan. Ustazah harap antuna benar-benar konsentrasi dengar rekaman dari Ustazah. Kemarin kita udah mempelajari tentang an-nabar. Hari ini Ustazah mau sedikit mengulangnya agar antuna lebih paham lagi, lebih ngerti lagi maksud dari an-nabar itu. Ustazah bacakan. Semuanya buka bukunya. Udah? Ustazah bacakan. Judulnya Mengenal an-nabar. Apa itu an-nabar, Ustazah? An-nabar adalah menekan bacaan pada huruf tertentu sehingga suaranya lebih tinggi dari huruf lainnya dengan tujuan menjaga huruf atau makna. Maksudnya di sini, ketika kita membaca ayat Al-Qur'an, nabar itu kita tekan suara kita bedakan dari huruf-huruf yang lainnya, huruf-huruf sebelumnya. Pada saat kapan, Ustazah? Pada saat 5 keadaan ini, pada di 5 posisi ini. Kita membaca an-nabar, kita tekankan bacaan kita, suara kita tinggikan sedikit pada 5 tempat ini. Yang pertama ketika waqaf pada huruf bertasydid selain huruf nun dan huruf mim, dan juga huruf qalqalah. Lihat, waqaf yang terjadi pada huruf bertasydid selain huruf nun, huruf mim, dan huruf qalqalah. Ba, jim, dal, to, qaf. Jadi selain dari 7 huruf itu, huruf-huruf yang lainnya ketika bertasydid kita baca, kita tekankan, bukan kita alirkan. Jadi bacanya al-hayy, wabath, mustaqir, gitu. Kita tekankan bacaannya, bukan kalau selama ini sering terjadi kesalahannya wabath, malah kita alirkan mustaqir. Salah. Ini yang salah ya, wabilun fatal. Itu salah. Tapi wabilun fatal gitu, kita tekankan, bukan kita alirkan. Jadi di situ perbedaannya, ketika dia tasydid ataupun dia nggak bertasydid, perbedaannya di situ. Kalau yang bertasydid kita tekankan, kalau yang nggak bertasydid biasa aja. Misalnya nggak bertasydid wabilun fatal, biasa aja. Tapi kalau dia bertasydid,
wabilun fatal, kita tekankan di situ. Minal mas, bukan minal mas. Nah, bukan kita alirkan kayak gitu. Fahim tun? Fahimna insyaallah. Yang kedua, pada saat waw sukun pada saat waw dan ya bertasydid tetapi didahului domah atau fathah atau kasroh. Maksudnya waw dan ya bertasydid ini kita tekankan bacaannya ketika sebelumnya berharokat non tanwin yang bukan dua baris. Misalnya fathah aja bukan fathatain, bukan tanwin. Kasroh aja bukan kasrotain, domah aja bukan domatain. Misalnya kita lihat di contoh yang pertama. Ada huruf waw yang bertasydid. Lihat di sini ada huruf waw yang bertasydid. Sebelumnya huruf qaf berharokat domah. Berarti dia termasuk kan? Termasuk an-nabar. Jadi cara bacanya gimana? Al-quwwah. Nah, kita tekankan. Al-quwwah. Qawwamin. Qawwa. Kita tekankan nada kita, suara kita. Sayyaratun. Sayyaratun. Syarqiyya. Nah, kita tekankan suara kita pada saat bertemu dengan waw dan ya bertasydid. Yang sebelumnya bukan non tanwin ya. Harokat biasa aja. Sobiya. Nah, kita tekankan. Iyyaka. Nah, jadi di sini kita tekankan yang memang di posisi nabar. Ya bertasydid nih kan. Sebelumnya juga bukan non tanwin. Sebelumnya juga bukan tanwin. Jadi bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka bukan gitu cara bacanya. Jadi an-nabar ini hanya di 5 tempat inilah yang kita bisa menekankan suara kita. Bukan semena-mena kita untuk menekankan suara kita pada saat baca Al-Quran. Hanya di 5 tempat ini. Saya lanjutkan. Posisi yang ketiga itu pada saat berpindah dari huruf mad ke huruf bertasydid selain nun dan mim. Ingat, dari huruf mad ke huruf bertasydid selain nun dan mim. Jadi bukan di huruf bertasydidnya ya, di pas perpindahannya. Kita lihat contoh yang pertama biar nggak bingung. Waladdallin gitu. Di perpindahannya, bukan di huruf yang bermadnya, bukan waladdall. Nah, bukan seperti itu. Dabbah. Itu ya. Kita tekankannya pada berpindahannya. Yang keempat kita lihat nomor 4. Waqaf pada hamzah didahului mad atau lin. Nah, ketika kita membaca ayat Al-Quran, ada yang dia di ayatnya itu kita lihat waqafnya di huruf hamzah, tapi sebelumnya ada mad atau ada lin, maka kita tekankan juga suara kita. As-sama nah gitu, kita tekankan syai bukan sai, tapi langsung sy gitu. Syai
As-sau. Nah, ada penekanan di suara hamzahnya. Bukan sau. Syai. Nah, bukan seperti itu, tapi kita tekankan syai. Ya, paham semuanya? Dan posisi yang kelima itu pada saat alif tasniyah atau kata ganti untuk dua orang bertemu dengan hamzah wasal. Nah, ini yang menarik. Falammadza. Lihat di dzaqonya. Kalau ada mat gini, terus setelahnya hamzah wasal, maka matnya kita hilangkan. Bagaimana kita membedakan itu alif tasniyah ataupun mat, ya kan? Dengan cara kita tekankan suara kita. Falamma dzaqash syajarat. Jadi kita tekankan di situ. Dzaqa artinya itu kata ganti untuk dua orang, huma, ya kan? Cara baca kita tekankan suara kita. Taib. Lihat catatannya, 5 posisi di atas menurut penelitian Dr. Aiman Rushidi Suaid. Jadi bukan 5 posisi ini dikarang-karang aja, tapi ini juga udah diteliti sama Dr. Aiman. Karena kita memakai buku ini, jadi kita mengikuti penulis yang menulis buku kita ini. Lihat catatan yang kedua, nomor 5 dikecualikan pada kalimat da'awallaha karena tidak menyebabkan kerancuan makna. Ustazah rasa sudah jelas penjelasan dari Ustazah. Jika Antuna merasa belum jelas, boleh japri Ustazah. Ustazah harap Antuna mendengarkannya sampai selesai pelajaran kita ini walaupun hanya rekaman. Karena itu Ustazah ingin memberikan latihan. Semuanya buka Al-Qur'annya di juz 30. Coba cari juz 30. Buka dulu semuanya Al-Qur'an juz 30. Kita cari di surah-surah pendek. Ustazah tunggu, ayo ambil Al-Qur'annya. Udah semuanya? Kita cari dulu di apa surah pertama di juz 30 apa? Lihat di surah An-Naba. Lihat ayat pertama. Amma yatasaalun. Ada enggak yang posisi kita harus menekankan suara kita? Enggak ada ya? Coba dulu buka surah An-Naba. Mimnya di sini bertasydid tapi dia
adalah huruf gunnah, ya kan? Bukan posisi naber. Udah tah. Dia adalah huruf gunnah. Jadi kita gunakan amma amma. Kita gunakan, bukan kita tekankan suara kita, bukan bukan seperti itu. Lanjut. Ayat yang kedua coba lihat. Ainin itu juga gunnah. Ya. Kita coba cari di surah Abasa. Sama. Coba antunnya semuanya lihat Al-Qur'annya surah Abasa. Udah? Lihat ayat pertamanya. Abasa wa tawalla. Ayat kedua. Anja'ahul a'ma. Ada? Enggak ada? Yang ketiga. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Yazakka gitu kan bacanya? Coba ayat yang keempat. Kita lihat. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ada? Gak ada. Dari nada ustazah juga gak ada ya kan? Apa itu? Coba lihat. Buka surah Al-Fatihah. Urut dikit sudah. 17 sudah. Buka surah Al-Fatihah. Ayo. Di situ ada beberapa, coba kita lihat. Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan? Baca ayat keduanya. Lihat ayat kelima. Iya, yang saya bilang tadi. Iya, nah itu kita tekankan karena dia ya bertasydid. Dia termasuk an-nabar. Iyyaka na'budu wa iya. Nah, itu yang kita tekankan, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Nah, itu kan sudah tekankan. Tapi salah. Yang benar hanya di ya dan waw yang bertasydid sebelumnya, bukan tanwin. Ya kan? Lihat ayat selanjutnya ada atau enggak? Ihdinas siratal mustaqim. Enggak ada. Ayat ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, lihat di kata ad-dallin. Kita tekankan di perpindahannya. Ya, jadi ustazah mau kasih antuna, coba antuna cari. Ini latihan nih. Cari ayat Al-Qur'an, tulis ayatnya, kemudian tandain yang mana yang nabernya di 5 posisi ini. Ini kan cuma potongan-potongan ayatnya aja ya. Jadi boleh sama. Asalkan antuna tulis satu ayatnya, baru antuna tandain atau garis bawahin yang mana yang nabernya.
di 5 posisi ya sayang ya. Waqaf pada huruf bertasydid selain huruf gunnah, nun dan mim dan huruf qalqalah. Itu satu contohnya. Kemudian waw dan ya bertasydid dahului dhamma atau fathah atau kasrah, itu satu contohnya. Yang ketiga juga satu contohnya, yang keempat satu contohnya, yang kelima satu contohnya. Jadi ada berapa contohnya? Ada 5. Ustazah minta 5. Setelah antuna tulis ayatnya, baru antuna garis yang mana nabernya, baru antuna buat keterangannya. Waqaf pada huruf, misalnya yang bertasydid huruf ro, waqaf pada huruf ro bertasydid, nah gitu ya. Naber karena waqaf pada huruf ro bertasydid. Misalnya antuna tulis yang ini, wabilun fatal, wabilun fatal, nah itu antuna tulis ayat yang itu, baru antuna buat di situ keterangannya. Kan fatalnya kan yang naber, antuna garis bawahi atau antuna pakai stabilo, antuna tandain, baru buat naber karena waqaf pada huruf lam bertasydid gitu ya. Tapi satu ayat, jangan dipotong. Ini kan potongan-potongannya aja. Baru nomor 2 misalnya antuna mau tulis Al-Fatihah ayat 4 yang tadi. Antuna tulis, terus di iyakanya antuna tandain, di antuna garis bawahin, berbuat nabar karena ya bertasydid gitu. Yang ketiga gitu juga, antuna cari, tulis ayatnya. Baru antuna terus keterangan yang waqaf karena intikal dari huruf shad ke huruf yang bertasydid gitu misalnya. Misalnya antuna mau buat ayat yang ke-7 kan, surah Al-Fatihah waladdallin. Itu antuna buat nabar karena do bertasydid bertemu nabar karena mad bertemu dengan lam bertasydid gitu. Sesuai dengan apa yang ada di ayatnya. Jangan buat nabar karena waw sukun waw dan ya yang bertasydid dahulu ya mah, jangan gitu. Tapi buat langsung sesuai dengan contoh ayatnya. Di tempat yang keempat, di posisi yang keempat, lihat waqaf pada hamzah dalam lima atlin. Antuna cari, tulis ayatnya, baru yang nabarnya antuna garis bawahi atau di stabiloin, buat nabar karena waqaf pada hamzah gitu. Yang kelima juga alif tathniyah, kata ganti untuk 2 orang bertemu dengan hamzah wasal. Di sini juga antuna tulis ayatnya, terus tandai nabarnya dan buat keterangannya nabar karena apa gitu ya. Fahimtun? Nabar misalnya yang satu-satu ya, nabar karena kata dzaqah bertemu dengan hamzah wasal gitu. Biar sudah tahu antuna paham atau enggak yang ustazah bilang ini. Kalau udah selesai langsung kirim aja di grup kita, grup tajwid. Yang belum masuk grup tajwid bilang sama ustazah biar nanti ustazah kasih linknya. Silakan antuna kirim di grup aja, jangan di japri ya. Kalau di japri takutnya tercecer ustazah. Barakallahu fikunna jami'an. Allah yaftah alaikun. Besok kita sambung insyaallah. Baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.